Shalom buat teman-teman semua, teman-teman pemuda Galut Silo, dimanapun teman-teman berada, mau dalam kamar, di ruang tamu, atau dimanapun teman-teman berada. Mari kita sama-sama akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian dengan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari saya jemput teman-teman untuk siapkan hati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur untuk malam yang begitu indah yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami ucap syukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama berdoa, bersekutu, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami terpisah oleh jarak, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya bahwa ibadah pada malam hari ini benar-benar boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk menyembah Tuhan lebih dalam. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih dalam.
Saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali lagi datang di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa minta ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan. Bapa di surga, benar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami sering dicobai dan kami sering jatuh ya Tuhan. Pada malam hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami ingin memohon ampun untuk segala dosa yang telah kami lakukan. Baik dosa perkataan, dosa pikiran, maupun dosa perbuatan yang seringkali kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mohon ampun. Kiranya Engkau mau melayakan kami Tuhan. Engkau mau mengampuni kami Tuhan sehingga kami boleh layak untuk datang di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya.
kita akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama lagi naikkan pujian kepada Tuhan sambil menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kami siap hati kami Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, Dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu tak berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siap Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam teman-teman pemuda. Kita akan mulai ibadah hari ini dan saya diminta untuk memberikan sharing tentang bagaimana pemuda dan
COVID-19. Tapi sebelum kita memulai sharing ini, saya ajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan berkenan masih memberikan kepada kami semua napas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan, sehingga Tuhan juga memperkenankan untuk kami ada dalam ibadah pemuda, baik kami yang ada di tempat ini maupun teman-teman pemuda semua yang ada di rumah-rumah atau di mana saja yang mereka boleh menyaksikan ibadah ini. Tuhan berkati kami semua agar kesempatan ini kami pergunakan dengan baik, agar kami boleh memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu kami akan membaca bagian Alkitab dan selanjutnya kami akan sharing. Tuhan kuasai hati, pikiran, dan mata iman kami, agar lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami bagian Alkitab maupun memahami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, sebab hanya kepadamu, ya Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman semua, ada dua pembacaan yang saya kira penting untuk mengawali perenungan atau sharing kita pada malam hari ini. Yang pertama saya ambil dari Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23, dan juga Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Di bawah perikop tentang perayaan Paskah. Ayatnya yang ke-21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah dan yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sepukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Pembacaan yang kedua terambil dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian pembacaan kedua bagian Alkitab yang menjadi sharing kita pada malam hari ini berkaitan dengan COVID-19. Nah, teman-teman, tentu kita semua punya pendapat masing-masing ketika memang COVID ini mulai mewadah di mana-mana, termasuk dengan ketong yang ada di NTT. Ya, tentu ketong bertanya-tanya dalam diri, atau ketong juga mempertanyakan kenapa juga gereja harus berpindah dari kebaktian-kebaktian yang dilakukan di gereja dan kemudian ketong harus lakukan di rumah-rumah. Semua aktivitas gereja ketong tahu untuk ibadah-ibadah itu bukan ditiadakan tetapi dipindahkan dari persekutuan bersama di gereja dan dilakukan di rumah-rumah. Nah, ada banyak pertanyaan tentang itu. Lalu apa sikap ketong sebagai orang muda merespon situasi COVID saat ini? Tentu ada banyak pendapat. Pendapat yang positif, ya banyak orang bilang memang ketong harus waspada supaya ketong juga bisa menjaga diri, tetapi juga menjaga orang lain supaya tidak tertular. Tapi juga tidak kurang, ada banyak orang yang mengatakan gereja terlalu takut terhadap virus. Seolah-olah ketong hidup sekarang diatur oleh ini virus COVID. Nah, beta tidak mau bahas lebih jauh dua pendapat ini, tetapi yang pasti ketong semua, teman-teman dan saya, diberikan hikmat. Ya, diberikan hikmat untuk berpikir bagaimana ketong juga bisa mencegah penularan COVID ini, tetapi tidak membatasi untuk ketong tetap melakukan kebaikan yang satu ke kebaikan yang lain. Tentu itu dari ciri gereja. Karena itu menghadapi COVID ini ada 3 hal penting yang harus teman-teman pemuda pegang. Yang pertama adalah kasih kepada sesama manusia. Tadi
Kita membaca perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, itu di satu sisi dia mengkritik terhadap gereja-gereja yang mulai kehilangan empati, kehilangan kepedulian terhadap situasi sosial yang ada di sekitarnya. Tetapi di sisi lain dia bicara tentang orang yang tidak pernah dianggap. Orang Samaria ini warga kelas 2 dalam masyarakat Yahudi yang tidak pernah dianggap atau punya posisi yang baik dalam persekutuan di dalam sinagogi. Mereka dianggap dilihat sebelah mata, tetapi justru Yesus memakai perumpamaan orang Samaria supaya menunjukkan bahwa seharusnya orang Kristen pengikut Yesus melakukan seperti ini. Jadi kita bisa mencegah, tetapi proses mencegah itu tidak membatasi kita sebagai orang Kristen untuk terus melakukan kebaikan. Nah, tadi beta sebut empati. Faktor yang kedua adalah kepedulian. Kalau kita tidak memiliki kepedulian, maka ketika kita menghadapi COVID ini, kita menjadi orang-orang pasif yang hanya diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Ya. Otong akan menunggu sampai sejarah sendiri yang berbicara apakah ini COVID akan hilang atau dia tetap ada bersama-sama dengan ketong, tapi ketong tidak melakukan apa-apa sebagai gereja. Jadi ingat, kalau beta sebut ketong sebagai gereja, itu artinya teman-teman dan saya. Sebagai gereja yang hidup, pemuda-pemuda Kristen harus bikin apa? Ya. Dan aspek yang ketiga, kalau ketong sudah punya kepedulian, aspek yang ketiga adalah pengorbanan. Ini penting. Kasih, kepedulian, pengorbanan. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena tanpa itu, ketong punya kasih tetapi ketong tidak punya kepedulian, itu juga sia-sia. Ketong hanya mengasihi ketong sendiri, tetapi ketong sendiri bisa mewujudkan kasih itu dalam relasi bersama. Nah, sebelum beta lanjut sharing ini, ada banyak pertanyaan tentang COVID ini, tetapi juga ada juga banyak situasi-situasi di mana gereja terlihat takut, gereja terlihat suam-suam kuku. Bagaimana merespon ini? Ya, ada banyak orang bilang, kotong gereja juga melihat ini sebagai sesuatu yang baru, sehingga kotong juga ada dalam kebingungan yang besar, gereja harus bikin apa? Atau kotong sebagai orang muda, kotong harus bikin apa? Ya. Nah, ada pengalaman luar biasa dalam catatan sejarah kekristenan, ya, di masa kekaisaran Romawi. Ada beberapa epidemi besar yang terjadi. Yang pertama itu adalah wabah Antonine, ya. Jadi wabah ini dia memakan hampir seperempat dari warga masyarakat di zaman kekaisaran Romawi. Yang kedua adalah wabah yang dorang juga pakai nama wabah ini mengikuti uskup pada waktu itu, yaitu wabah Cyprianus, ya. Jadi wabah ini dia semacam wabah Ebola. Tetapi beta sana mau bahas itu wabah. Catatan penting dari catatan sejarah adalah pada saat wabah itu orang-orang Kristen bekerja dengan luar biasa. Ya. Mereka tidak berpangku tangan, mereka tidak diam. Bahkan ada satu di masa-masa selanjutnya ketika wabah ini terus muncul, ada satu profesor di Jerman, ya, namanya adalah Profesor Winbrecht, ya. Dia diminta supaya lari meninggalkan tempat itu supaya aman jangan terkena wabah, tetapi dia menolak itu dengan tetap melayani. Dia seorang profesor, seorang dokter, tetapi juga sekaligus seorang teolog. Dia memilih untuk tinggal dan melayani mereka yang sakit, mereka yang terpapar karena sakit. Dan dampak salah satu dari itu adalah dia harus korban. Anak perempuannya bernama Elizabeth harus meninggal.
Tetapi ada satu catatan penting dari apa yang dilakukan oleh profesor ini adalah beta baca buat ketong. Ini catatan yang baik supaya ketong bisa memahami bagaimana seharusnya tugas ketong pemuda Kristen. Dia bilang begini, orang Kristen atau kita mati di pos-pos kita. Artinya apa? Para dokter Kristen tidak dapat meninggalkan rumah sakit mereka, gubernur Kristen tidak dapat meninggalkan distrik mereka, para pendeta Kristen tidak dapat meninggalkan jemaat mereka, karena mereka harus terus melayani dan memperhatikan mereka yang sakit. Wabah ini tidak akan membatalkan tugas kita untuk melayani. Wabah ini tidak bisa menghentikan panggilan kita untuk melayani. Ya, tugas itu menjadi jalan salib yang dengannya kita bahkan harus siap mati. Ini luar biasa, penegasan yang luar biasa ketika memang ketong harus berhadap-hadapan dengan situasi pandemi seperti ini. Nah, jadi hal yang berikut adalah ketong juga harus memahami bahwa ketika ketong bicara tentang COVID, ketong juga bicara tentang kehidupan. Ya, tadi beta bilang di dalam ketong memahami COVID ini, ketong harus memahami tentang apa itu kasih, apa itu empati atau kepedulian, dan apa itu pengorbanan. Ketiga ini harus menjamin bahwa tubuh yang anugerah Tuhan ini harus ketong lindungi. Lalu ketong bicara tentang tubuh, ketong sambil bicara ketong diri sendiri, tetapi ketong juga bicara semua yang ada di sekitar kita. Ya, nah, ketong jadi orang Kristen, ya, kalau ketong baca di 10 hukum itu dibilang jangan membunuh. Memaknai kata dan membunuh di tengah-tengah pandemi COVID ini, jangan karena ketong pun kecerobohan terus ketong membiarkan tubuh kita ini hancur karena COVID. Nah, karena itu sebagai orang-orang muda, apa yang bisa ketong lakukan? Ya, berkaca dari 2 pembacaan tadi dan berkaca dari 3 poin tadi, ada banyak hal yang ketong bisa lakukan. Walaupun saat ini teman-teman harus ada di rumah, ya, mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu penting, ya. Menjaga kehidupan itu bagian juga dari bagaimana ketong disiplin, ketong taat mengikuti protokol kesehatan. Tetapi ketong juga harus menyiapkan diri untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Teman-teman, beta terlibat di gugus tugas, ya. Ada di 2 desa di Kabupaten Kupang, dan karena itu setiap hari beta harus ada di sana. Apa yang ketong buat di sana? Ketong bentuk tim-tim kecil untuk pantau orang baru siapa yang ada masuk di wilayah ini. Atau ketong pantau ibu-ibu siapa yang misalnya dia hamil tetapi dia tidak terlayani. Ya, ketong pantau di masa COVID ini keluarga mana yang ada kasus KDRT-nya. Ketong juga pantau kalau desa memberikan bantuan sosial, apakah bantuan itu betul-betul, ya, betul-betul mereka yang membutuhkan atau dia hanya membagi saudara-saudaranya. Itu semua tugas dari tim COVID selain kegiatan-kegiatan pencegahan seperti penyemprotan, pembagian masker, dan sebagainya. Tetapi lebih banyak sekarang tim gugus tugas ini kerja untuk penanganannya. Nah, teman-teman bisa melakukan itu. Ya, baru-baru ini ya ada banyak bantuan-bantuan. Nah, seharusnya ketong pemuda ini bikin tim kecil. Ya, tentu tim kecil ini tidak harus banyak-banyak, misalnya 4-5 orang di satu titik. Untuk apa? Kan ada banyak rayon, ada 8 rayon. Ya, atau bisa bentuk tim-tim kecil untuk pantau
Apalagi kemarin ketemu gereja ada juga lakukan pembagian bantuan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang terima ini betul-betul mereka yang membutuhkan atau tidak? Bapak ada dengar banyak pertanyaan, tapi Bapak selalu bilang kalau ada komplain, tulis surat lengkap, masuk ke gereja supaya gereja tahu. Tetapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah ketika ketong ada dalam situasi pandemi ini, ketong sebagai orang muda harus bertanya, apa yang bisa beta kontribusi untuk membantu pemerintah, membantu gereja bersama-sama ketong ada dalam gerakan bagaimana pencegahan dan penanganan. Ketong bisa terlibat juga dari sosialisasi, ketong bisa juga terlibat dalam penyemprotan, ketong bisa terlibat juga dalam pembagian masker. Ya. Di desa yang beta ada di gugus tugas, di salah satu gereja itu justru dong bermitra dengan pemerintah. Jadi semua yang sudah dapat bantuan dari pemerintah tidak lagi dapat bantuan dari gereja. Nah, ini butuh kerelaan hati untuk orang memahami betul-betul apa tugas dan panggilannya. Ya. Jadi sebagai orang muda, ketong penting untuk lihat hal-hal seperti itu. Ketong bantu gereja. Ya. Jadi kalau gereja bikin bantuan, bantuan itu betul-betul harus tepat sasaran. Ya. Jangan bantuan ini justru memunculkan masalah baru. Tetapi ketong juga harus siap menerima kalau memang itu ada hal-hal yang memang kurang tepat. Yang berikut, apa sebenarnya respon ketong yang berikut berkaitan dengan COVID? Ya, kalau ketong belajar dari kasus-kasus yang tadi Bapak sudah sebutkan, bahwa orang Kristen melakukan banyak kebaikan yang luar biasa. Apa? Merawat, menolong mereka yang sakit. Nah, ini berbeda ya. Kalau ketong ngomong COVID ini, tidak sembarang orang bisa masuk di dalam rumah sakit dan menangani. Tidak sembarang orang. Ada tim khusus, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketong melakukan penguatan-penguatan bagi keluarga. Penguatan ini bisa dalam bentuk sosialisasi, penguatan ini bisa dalam bentuk doa, penguatan ini juga bisa dalam bentuk telepon. Banyak hal yang bisa ketong bikin. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketong punya tim-tim kerja yang bisa menghidupkan kerja-kerja dari pemuda gereja. Ya. Jadi memang ada banyak yang bertanya-tanya, apakah kalau ketong ada dalam situasi COVID ini, ketong juga diam saja, ketong rutin saja beribadah sampai COVID ini selesai? Tentu tidak. Ya. Sebagai pengurus pemuda, tentu ketong harus punya inisiatif-inisiatif penting. Ketong bisa mulai duduk, ya, 3-4 orang ketong diskusi kira-kira apa yang strategis ketong lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Baik untuk membantu gereja maupun ketong untuk membantu pemerintah, ya. Jadi itu penting. Yang kedua adalah ketong juga harus memperkuat ketong punya anggota pemuda supaya jangan khawatir, ya. Karena kalau orang khawatir ini dia akan sulit untuk berkembang. Orang khawatir ini dia ada dalam bayang-bayang ketakutan yang luar biasa sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Orang Kristen tidak pernah ada dalam situasi atau berdamai dengan situasi khawatir. Orang Kristen yang betul adalah orang Kristen yang selalu waspada. Ya, betul bahwa ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan gelisah, itu manusiawi. Tetapi ketong tidak terjebak dalam situasi-situasi seperti itu. Karena itu ketong sebagai orang muda, ketong harus belajar. Tadi beta baca di awal tadi, ya, Musa perintahkan untuk kasih tanda di pintu dan di kayu di pintu itu supaya maut itu boleh terlewatkan. Ketong pun begitu.
Tanda itu adalah ketaatan dan disiplin ketong mengikuti protokol kesehatan, tetapi pada saat yang sama adalah ketong juga dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi dunia dan manusia. Karena itu ketong bicara tentang pandemi COVID ini, ketong bicara tentang masalah kemanusiaan. Kalau masalah kemanusiaan, ketong harus waspada, tetapi ketong juga harus terpanggil untuk melakukan sesuatu. Bacaan yang kedua mengingatkan ketong bahwa ketong selalu bilang bahwa orang Kristen itu punya kasih yang tinggi. Maka itu kasih itu harus ketong wujudkan dalam rasa empati yang tinggi. Rasa empati yang tinggi itu ketong harus tunjukkan dari pengorbanan. Pengorbanan itu banyak hal. Bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk waktu, bisa dalam bentuk tenaga untuk ketong melakukan sesuatu bagi sesama. Ya. Kalau ketong baca di Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi ketong tidak boleh diam, ketong terus berdoa. Berdoa ini ketong tidak maknai sebagai ketong duduk sembahyang dan selesai. Berdoa punya makna yang luas. Ketong juga melakukan, ya. Satu iman, satu pengharapan, satu perbuatan, ya. Ketong harus terus melakukan sesuatu. Karena apa? Tuhan bilang kesejahteraan yang ada di sekelilingmu adalah bagian dari kesejahteraanmu juga. Nah, karena itu teman-teman pemuda, ya, bagus kalau memang satu kali ketong bisa bikin semacam talk show, ada beberapa orang, ketong bisa diskusi, ada juga teman-teman pemuda ikut supaya ketong tahu sebenarnya pemikiran orang muda tentang COVID ini apa. Nah, situ akan ada interaksi yang baik, ada juga dari pengurus, dari beberapa orang yang ketong pikir bisa berkontribusi untuk apa yang bisa ketong lakukan, ya itu pikir akan lebih baik, sehingga teman-teman juga punya banyak pandangan, banyak wawasan tentang apa yang bisa pemuda lakukan selain ketong ibadah, ya. Ya, selain ketong ibadah, ketong melakukan apa di tengah-tengah COVID ini, ya. Karena ada banyak hal yang bisa ketong lakukan, tetapi memang ketong harus perlu duduk bersama, ketong diskusikan itu, dan ketong tentukan apa yang paling mungkin, ya. Paling mungkin ini secara sumber daya ketong punya, ya. Terus secara potensi ketong ada, ya. Terus secara penjangkauan ketong punya juga. Nah, ketong diskusi itu. Tidak usah hal yang besar-besar, memulai dari hal yang kecil. Pemuda-pemuda di desa yang Bapak ikut di gugus tugas ini, ketong libatkan dong ketika pembagian masker, pembagian apa. Karena apa? Dengan begitu dong juga bisa mengenal masyarakat yang ada di konteks kehidupan gereja, ya, sehingga semuanya bisa belajar bersama dan bisa kembangkan situasi-situasi atau kegiatan-kegiatan sesuai dengan lokus panggilan dan tanggung jawabnya. Nah, beta kira itu Bapak punya sharing, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk memahami bahwa memang ada COVID, memang ketong harus di rumah, tapi pada saat yang sama ketong juga dipanggil untuk tetap melayani. Ini yang kalau istilah teologi orang bilang kekristenan selalu ada dalam dialektika. Dialektika di satu sisi dia harus disiplin dengan apa yang pemerintah anjurkan, tetapi di satu sisi dia harus terus terpanggil, pelayanannya harus tetap dibangun sehingga apa? Gereja tidak mati suri. Pelayanan tetap dilakukan, melihat orang yang susah, membantu mereka supaya mereka juga bisa merasakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah situasi-situasi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Kiranya sharing ini bermanfaat bagi teman-teman pemuda. Amin. Mari ketong berdoa, ya. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami bisa sharing di tengah-tengah COVID ini. Tuhan tolong kami semua agar kami juga
mengikuti protokol kesehatan secara disiplin sehingga kami bisa sama-sama mencegah penularan. Tetapi pada saat yang sama kami juga tidak meniadakan panggilan kemanusiaan untuk kami bisa melakukan sesuatu bagi sesama, bagi negeri ini, untuk kesejahteraan di mana kami hidup dan berada. Terima kasih untuk kesempatan ini, berkati kami semua agar ke depan kami bisa melakukan banyak hal yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Hanya kepadamu, ya Yesus yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang kita dengar itu benar-benar tertanam dalam kehidupan kita, dan kita dapat dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman-firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berikutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk menaikkan doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa, kita bersyukur untuk ibadah pemuda yang telah terjadi malam hari ini. Kita sama-sama berdoa juga untuk badan pengurus pemuda, baik tingkat jemaat, tingkat rayon, dari rayon 1 sampai rayon yang ke-8. Kita doakan supaya semua program dirancangkan dapat tetap terjalan. Berikutnya kita sama-sama berdoa untuk pergumulan kita semua pemuda, pribadi lepas pribadi. Kita sama-sama berdoa untuk orang tua kita, pergumulan dalam pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Kita juga sama-sama berdoa untuk teman-teman pemuda yang mengalami suka maupun duka, dan juga pergumulan-pergumulan lain dalam kehidupan mereka. Kita juga sama-sama mengangkat beban doa untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk dunia ini yang sedang sama-sama berjuang melawan wabah COVID-19. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya dapat terselesaikan dengan baik, dan kita bisa mendapati maksud Tuhan melalui apapun yang telah terjadi di negara ini. Dan yang terakhir, kita sama-sama berdoa untuk gereja kita, gereja Siloam, baik pendeta maupun jemaat, majelis yang ada. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar gereja Siloam ini bisa menjadi gereja yang berdampak bagi dunia ini. Sebelum kita sama-sama menaikkan doa ini, mari kita angkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persempatan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan.
Baik teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita ingat banyak orang yang memberi diri untuk tugas kemanusiaan, para medis, ya, dokter, perawat dan sebagainya, dan memberi diri untuk tugas-tugas ini, dan juga banyak juga orang-orang yang memberi diri untuk kerja-kerja kemanusiaan. Mari kita berdoa bagi dong, tetapi juga bagi gereja Tuhan di mana-mana, biar kita sebagai gereja kita juga bisa melakukan banyak hal yang bisa meringankan dan juga menolong saudara-saudara semua yang terpapar COVID. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersyafaat kepadamu. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini, Pak Presiden bersama para menterinya, di tengah-tengah situasi di mana bangsa ini harus berhadapan dengan banyak tantangan, harus berhadapan dengan COVID yang menyerang semua sendi-sendi kehidupan. Tuhan berkati mereka agar mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijak, baik di level presiden maupun di level para menteri, sehingga apa yang diputuskan boleh menjadi berkat, boleh menjadi penguat bagi warga masyarakat negeri ini. Kami juga berdoa bagi semua orang-orang yang memberi diri untuk tugas kemanusiaan, khususnya para medis, dokter, perawat dan sebagainya, yang memberi diri untuk menangani mereka yang terpapar untuk COVID. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka. Tuhan berkati mereka semua agar biarlah apa yang mereka lakukan bisa membantu untuk kesembuhan, tetapi juga bisa meringankan mereka-mereka yang sedang terpapar COVID. Tuhan berkati keluarga-keluarga mereka agar mereka punya kererahan hati untuk membiarkan istri maupun suami terlibat dalam tugas-tugas kemanusiaan ini. Tuhan berkati mereka semua agar mereka tetap dalam kondisi sehat dan kuat untuk menangani para pasien COVID yang dari hari ke hari terus meningkat tajam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa bagi semua pekerja kemanusiaan yang ada di mana-mana, yang berjuang untuk memberi bantuan, baik itu bantuan-bantuan untuk pencegahan seperti APD dan sebagainya. Tuhan berkati, maupun mereka yang berjuang untuk penanganan bantuan-bantuan kemanusiaan seperti sembako dan sebagainya. Tuhan berkati agar semua ini bisa berjalan baik, tepat sasaran dan betul-betul bisa membantu mereka yang susah. Bagi gerejamu yang ada di Indonesia dan terlebih lagi bagi gerejamu Silau Nekoten 1 ini, Tuhan berkati para pendeta, majelis, para pemuda yang ada di tempat ini agar mereka pun ada dalam arak-arakan untuk pencegahan dan penanganan COVID ini. Tuhan berkati setiap apa yang mereka rancang, teristimewa para pemuda. Mereka orang-orang muda yang juga punya semangat untuk melayani. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan buka wawasan mereka agar mereka bisa berdiskusi untuk bisa menemukan apa yang bisa mereka lakukan di tengah-tengah situasi COVID ini, sehingga mereka tetap hadir dan mereka boleh bermanfaat bagi sesama, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua program kerja dari pemuda Gemit Silau kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami ada dalam situasi ini memang agak tersendat-sendat proses-proses berkaitan dengan penetapan program, tetapi Tuhan tolong agar semua ini tidak menghambat kami untuk terus berkembang sebagai orang-orang muda, melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati semua pengurus, Tuhan berkati semua anggota pemuda, agar mereka tetap setia melakukan apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk malam ini, untuk kesempatan ini. Kami semua yang mengikuti ibadah ini, mengikuti sharing ini, Tuhan berkati agar biarlah semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mengampuni dosa dan perbuatan kami ya Tuhan Yesus, agar kami senantiasa layak mendapat kasih-Mu. Hanya kepadamu ya Yesus yang baik,
kami sudah bersyafaat, bersyukur, dan berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan sampai sekarang. Semoga ibadah pada malam hari ini benar-benar menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Stay at home, jaga jarak. Kalau tidak penting untuk keluar, mendingan tidak usah keluar. Oke guys, 1, 2, 3. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Aku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku wariskan kuning terus ciptaan baru Roh Kudus. Aku menyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.